Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat marahku. Aku akan mengarahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikianlah maksudnya, tidak begitu rencana hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dengan kebijaksanaanku aku telah melaksanakannya, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antar segala bangsa, aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti menjangkau sarang burung, tanganku telah menjangkau kebanyakan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur dan ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangkat paruh, atau menciap-ciap. Maka beginilah firman Tuhan. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap mereka yang mempergunakannya? Atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu? Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegak menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal aku selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, serta orang-orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan materi seringkali agak sulit untuk mengenali kasih Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Banyak kali mereka membanggakan keberhasilan dalam hidupnya sebagai bagian dari usahanya dan mengabaikan peranan Allah dalam hidupnya. Dalam Matius pasal 14 ayat 25-27 yang kita dengarkan tadi, terungkap dengan jelas ucapan syukur Yesus akan karya keselamatan Allah yang justru dinyatakan hanya kepada kaum kecil dan sederhana, dan tidak kepada orang yang menganggap dirinya cerdik dan pandai. Hal ini cukup beralasan karena kelompok orang kecil dan sederhana mudah mengenali kasih Tuhan dan tetap setia mengimaninya. Bagaimana dengan kita? Semoga iman kita selalu mengalir dari kebiasaan
untuk bersyukur atas kasih karunia Allah dalam hidup kita dan bermuara kepada kesetiaan mengimaninya. Kita berdoa dalam Ekaristi ini, semoga kita sekalian selalu bersyukur atas apa yang kita terima dan kita alami dalam hidup, akan sepanjang hidup kita, dan kita selalu setia untuk mengimani Tuhan sendiri. Semoga demikian. Amin.